Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini kami kelompok 1 akan menyampaikan kampanye informasi obat mengenai diabetes mellitus. Saat ini kami berada di Car Free Day sama Triadi. Saya akan memperkenalkan anggota. Pertama, saya sendiri Giska Brilian Zaira Sofa. Lalu, halo, dengan saya Novia Andriani, dan selanjutnya saya Gracia Leonindita. Selanjutnya dengan saya Eka Putri Ramadhani. Hai guys, ikutin kita lagi nyari narasumber buat dikasih tahu informasi tentang diabetes mellitus. Yuk ikutin. Diabetes itu kan, Kakak sendiri pernah dengar gak sih diabetes itu apa? Nah, dengar tapi saya nggak tahu. Oke, di sini aku jelasin ya, diabetes mellitus itu penyakit di mana kadar gula darah itu cukup tinggi karena pankreas kita nggak bisa menghasilkan insulin. Kakak tahu insulin? Hormon itu yang dihasilkan pankreas untuk mengubah glukosa atau gula itu menjadi energi gitu. Kalau orang itu dikatakan dia punya diabetes itu saat gula darahnya itu mencapai lebih dari 200 mg. Lebih dari 200 mg. Yang pertama itu faktor yang tidak bisa dikontrol, yang kedua itu faktor yang bisa kita kontrol. Yang tidak bisa dikontrol itu kayak keturunan. Nah, misalnya kalau ada ada ibu atau orang tuanya itu yang sudah kena diabetes, otomatis kebanyakan anaknya juga turun tuh Pak. Terus ya ada usia juga, biasanya kalau usia yang di atas 50 tahun, 40 tahun itu rata-rata kemungkinan bisa kena diabetes. Terus ada yang berat badan bayi, kalau misalnya ibu hamil, terus kebanyakan konsumsi gulanya itu biasanya anaknya bisa kena juga Pak, anak yang dalam kandungan. Terus faktor yang kita nggak bisa kontrol itu kayak obesitas, keberatan berat badan itu kan biasanya makannya berlebihan ya Pak. Jadi gulanya itu kemungkinan yang dikonsumsinya juga banyak. Jadi itu kemungkinan diabetesnya juga tinggi. Terus kebiasaan merokok, pola makan yang tidak sehat, juga jarang olahraga juga bisa menyebabkan diabetes. Gejala-gejalanya bisa dilihat itu kayak gejala-gejalanya kayak haus, terus cepat lapar, terus sering kencing sama menurunkan berat badan kayak kan itu cepat lapar tuh, jadi kita makan terus kan, terus tapi dia kayak mengalami penurunan berat badan. Nah itu bisa diwaspadai kalau itu terkena diabetes. Kalau bisa terkena penyakit diabetes mellitus itu dapat menggunakan insulin ya Kak. Lalu selain itu kita juga dapat melakukan diet sehat. Contohnya kayak mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak terlalu berlemak, contohnya seperti sayur-sayuran, buah-buahan. Selain itu juga dapat dilakukan olahraga secara teratur. Nah ini contohnya Kakak kan ke CFD nih, itu juga beraktivitas, jadi itu bisa membantu Kak. Terus Kakak biasanya sehari-hari olahraganya sering atau enggak? Enggak, jalan-jalan Kak. Seenggaknya gerak ya Kak, ini juga bisa ngebantu sih Kak. Terus Kakak ini enggak suka makan makanan yang junk food gitu atau enggak? Enggak perlu ditanya. Pasti suka ya Kak. Jadi biar terhindar sih itu tadi Kak, makan sayur-sayuran, makan buah-buahan. Terus kayak makan kayak ayam gitu juga nggak apa-apa sih Kak, asalkan nggak berlebihan, goreng-gorengan nggak berlebihan. Terus juga bisa melakukan olahraga kayak misalnya di rumah bisa kayak push up atau ya kayak gitu lah Kak. Atau ada yang mau ditanyakan? Ya Kak, oke. Makasih ya Kak buat waktunya. Semangat buat ini kuliahnya, profesinya. Semangat juga. Terus ini Kak, selamat menikmati hari ini Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak. Hai guys, kita udah selesai wawancara tadi. Gimana guys wawancaranya tadi? Enak nggak?
Seru sih. Enak Seru. Tadi banget. dapat mahasiswa UMS juga. Kita dapatnya apa? Ini bapak beca. Aku kakak-kakak dua yang lagi duduk-duduk santai sih. mbak sih. Mbak. Oke. Jadi hari ini udah selesai kegiatannya. Kami pamit undur diri. Itu aja. Terima kasih udah nonton. Bye bye.